Hmm, Senja Kelana. Wih, keren ya. Ini novel siapa ya? Oh, novel Titik Setianingsih. Ya. Halo Mbak Titik. Halo Pak Muhaji. Ih, keren. Ternyata kita bersama penulisnya. Halo Mbak Ica. Halo Pak Mbak Ica. Muhaji. Mbak Ica pegang apa? Bukunya Mbak Titi. Bukunya Mbak Titik. Saya juga dong. Iya, judulnya bagus ya Pak. Iya. Senja Kelana. Iya, Coba, ini Pak. kata-kata yang sangat kusukai. Iya, betul. Senja Kelana. Saat senja mulai menuju ke peraduannya. Cie ya. Nah, oke, jadi kalau selalu Pak Roma dikatakan jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Ini sebenarnya menjadi salah satu bagian bahwa hidup kita harus terus ikut menyinari dunia. Dan ini Mbak Titi melahirkan sebuah novel. Itu melahirkan ya, kayak Mbak Ica yang mau melahirkan ini ya. Sudah mulai belum? OTW lagi. OTW maksudnya anu Mbak Ulfa, ojo takon wae. Oke. Ini keren Mbak Ica. Ini sekarang ini kita mau membahas bukunya novelnya Mbak Titi ini. Kok kelihatannya beliau ini nggak pernah kelihatan nulis tapi kok menghasilkan novel Iya, ya? betul Pak. Iya, saya juga ya. Tapi kita nggak pernah diajari ya? Iya, mari kita tanya lebih lanjut ya Pak. Nah, cocok. Oke, Mbak Titi, gimana? Prosesnya berapa lama nulis novel ini? 3 bulan. 3 bulan? Iya. 3 bulan selesai? Iya. Dari titik koma sampai koma titik? Luar biasa. Karena Mbak Titi ini kan setelah koma. Nah, setelah koma Mbak Titi. Nah, Mbak Titi 3 bulan ya? Senja Kelana. Kenapa mengambil judulnya Senja Kelana ini? Ada apa dengan senja? Oke, karena sebenarnya inti dari novel ini terinspirasi dari cerpennya Seno Gembira Aji Dharma berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Jadi di dalamnya masih ada seputar tentang senja dan Gitu. kelana. Suatu hari saya lewat di Manahan sana Pak, lagi naik kendaraan, terus ternyata ada kafe namanya Kelana. Bagus ya ini. Terus diabadikan ya? Iya, terus ya udah. Ini seperti Pak Armadi ya, sering mengabadikan sesuatu di tulisan-tulisan gitu ya. Senja Kelana. Nah, itu jadi senjanya ini dari Seno Gembira. Nah, Betul. kemudian Kelana ini dari Manahan itu ya. Iya. Terus disambungkan ya, Senja Kelana gitu ya. Nah, luar biasa ini ya, Senja Kelana. Ini bercerita tentang apa ini? Masih roman pikisan. Roman Jadi pikisan. tapi tadi sudah ngobrol sebentar sama Pak Romadi. Iya. Intinya adalah dari cerpennya Seno itu yang paling Mbak Ari pasti pernah melihat membacanya, gimana ada sosok pemuda yang dia sangat jatuh hati dengan gadisnya dan dia mencuri senjanya, sepotong senja, terus dia gulung, Iya. terus dia kasihin ke pacarnya. Hmm. Dan itu berinspiratif kira-kira kayaknya gitu nggak ya? ada yang Sepotong senja ya. Jadi baca Iya. pernah baca ya? Pernah baca Pak. Jadi terinspirasi di situ ya? Iya. Wih. Mungkin dari Kak Alina. Iya. Jadi dari situ wah kayaknya keren banget ya kalau aku bikin cerita yang mirip-mirip Pak. Ada seorang laki-laki yang benar-benar kalau bahasa sekarang bucin dan dia akhirnya memotong senja dan dia kasih ke pacarnya dan dia ganti senja yang asli dengan senja palsu berupa lukisan gitu Pak. Oh, Jadi, iya. Jadi yang asli diambil ya? Iya, yang asli diambil kasih ke gadisnya. Luar Nah, biasa, keren. Imajinasinya bagus ya. Keren ya Pak Imajinasinya ya. keren. Iya keren. Nah, Mbak Ica gimana ini? Melihat sudah baca ini belum? Saya baru beberapa waktu lalu Heeh. sudah dijawil oleh Mbak Titi. Saya tidak tahu proses beliau nulis itu kapan. Padahal saya melihat beliau setiap hari dan ini terselesaikan dalam waktu 3 bulan. 3 Pak. bulan ya? 3 bulan luar biasa. 3 Dan bulan. saya pernah mendengar Mbak Titi memang suka sekali dengan Seno ya. iya. Maksudnya karya-karya beliau Iya. ya. Oh gitu ya. Jadi Dan- karya-karya Pak Seno ini memang menjadi inspirator Inspirasi bagian Mbak ya? Titi. Iya. bagi Mbak Titi ya. Iya. Hmm. Dan ini karya ketiga ya. Iya, Iya terbaru. Ini ketiga ya. Ketiga, justru saya malah ini Pak, Heeh. penasaran Iya. bagaimana Mbak Titi dalam waktu 3 bulan itu bisa menelurkan karya seperti ini begitu Iya. Pak. Biasanya kalau nulis pagi, siang, sore atau malam? Nah itu. pagi Pak. Itu Karena kalau di sini kan kita nggak pernah nulis ya. Iya. jadi ngomongin dong Pak. Lah, jadi kita kan pernah nulis di sini ya. Jadi posisinya memang ini menarik. Tapi oke lah. Jadi ini untuk teman-teman komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia.
Jadi menjadi sangat menarik. Mbak Titi ini salah satu inspirator pegiat literasi yang terus mengimplementasikan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Dan wujudnya ini, jadi sebenarnya yang selalu saya katakan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca itu ya tidak akan ada wujudnya ketika tidak kita wujudkan dalam bentuk karya. Maka kenapa Pak Romadi juga menulis kecil-kecilan, ya minimal status WA lah. Itu bagian dari mengelola manajemen repertoire yang saya miliki untuk dituangkan biar tidak jerit-jerit Mbak Titi. Nah kalau Mbak Titi tuangannya kan dalam bentuk novel ini ya Mbak Ica ya. Iya. Jadi keren. Nah judulnya saja Senja Kelana dan saya kira ini menarik, diterbitkan oleh grupnya Andi ya kalau nggak salah. Iya, betul. Sheila Iya. Sheila Publisher, dan ini terkenal di Jogja karena pernah diviralkan, kalau zaman sekarang viralkan oleh Sheila on Seven. Sheila. Jadi memang keren. Dapat nomor Romadi itu keren. Jadi keren. Jadi memang ini keren. Ini pernah diviralkan oleh Mas Duta Sheila on Seven ya. Nah, jadi posisinya ini sekarang diterbitkan oleh Sheila Publisher, ini masih grupnya Andi Offset ya. Jadi keren, dan saya kira ini sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui toko Gramedia. Sehingga silakan, murah sekali ini kalau dilihat harganya, sangat murah, jadi sangat terjangkau dan tidak akan rugi baca novelnya Mbak Titi ini. Jadi karena ini akan membuka ruang untuk kita bisa berdiskusi dan bisa langsung diundang untuk kita bedah nantinya ya. Ini teman-teman prodi saya kira ini perlu dibedah. Ini sengaja tidak saya bedah, nanti akan kita bedah dalam forum khusus ya. Forum khususnya diadopsi nanti ya. Forum khususnya diadopsi akan kita bedah nanti saat kita bedah karya sastra. Ya, dengan demikian ini menjadi sangat menarik untuk teman-teman yang nantinya membaca novel ini, saya kira akan bisa terinspirasi bagaimana Mbak Titi bisa menghasilkan karya dari karya orang lain. Nah ini penting. Jadi kadang kalau saya menghasilkan tulisan-tulisan opini saya itu kadang dari sesuatu yang saya lihat, yang saya dengar, saya rasakan, yang dari bicarakan, dari yang kita diskusikan, dari orang yang kita simak dari televisi, media digital, dan yang terakhir dengan disayangi. Itu akan bisa membuka ruang. Maka selalu saya rumuskan dengan 8D. Menulis itu dengan dilihat, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dikerjakan, dibicarakan, dikritisi, kemudian ditawarkan dan juga disayangi. Ini akan menjadi menarik. Oleh karena itu saya kira tulisan Mbak Titi ini akan sangat menarik untuk kita karyakan dan akan terus menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Hafal ya? Tas dulu. Tas dulu. Keren, luar biasa. Memang keren. Karya Mbak Titi memang keren. Salam literasi untuk Indonesia bersama saya Muhammad Romadi, Ratu Lisa.